Ayo, what's up fellas? Gimana hari ini? Udah cuci tangan? Udah dong, biar sehat, oke? Hari ini kita mau review lagi nih peripheral game dari Digital Alliance, ya yang kayak yang di thumbnailnya, yaitu Mechanical Keyboard Mecha 8. Yes, sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, kita akan mereview keyboardnya. Ini nih keyboardnya nih. Digital Alliance Mecha 8, speknya apa aja, fitur yang dikasih apa aja, dan opini apa yang akan gue berikan sama keyboard ini. Patengin terus ya kelanjutannya. Sekarang masuk yang pertama, yaitu spek dari si keyboard ini. Apa aja yang diberikan? Berikut speknya. Yang pertama, tipenya jelas, itu mechanical. Karena kita ngebahas mechanical keyboard. Yang kedua, layout. Layoutnya itu TKL. Di mechanical keyboard dan TKL. TKL itu apa sih? Itu loh, numpad yang sebelah kanan. Biasanya kalau keyboard normal tuh. Nah itu tuh, kalau TKL, numpadnya dihilangin. Jadi cuma sebatas sampai arrow di atasnya itu. Nah tapi ini TKL, tapi TKL yang ada numeriknya. Jadi di atasnya tuh ada nomor juga, cuman fitur yang aslinya ada di situ ditaruh di bawahnya. Jadi kayak ada fitur FN biar bisa dipakai buat kayak pack down, N, dan yang lain-lain gitu. Nah, itu untuk layoutnya. Color jelas. This is a really black as you know. Oke. Ini black. Nah, kalau untuk material di sini dia pakai dua di klaimnya sih ada dua. Ada top dan bottom. Kalau yang top itu pakai ABS plus plate, kalau yang bawah cuman ABS-nya doang. Dimensi panjangnya normal kayak TKL, lebarnya juga nggak terlalu lebar. Terus kalau tinggi ya nggak terlalu tinggi juga. Nah sih itu. Terus beratnya nggak nyampe 5 kilo, ya kali. Diklaimnya cuman sampai 856 gram, nggak nyampe 1 kilo bro. Terus untuk injeksi nggak tahu ini injeksi itu apa. Yang jelas di sini bilang dia nggak cukup satu, dia pakai A2 injeksi. Jelas udah RGB. Kalian lihat dia udah RGB dengan 21 mode. Nanti kita beneran nggak sampai 21, kita cobain. Karena gue juga belum nyobain sampai berapa banyak gitu. Gue mah cuma lihat seneng-seneng aja. Dia warnanya ngedip lah, nge-breed lah, yang nge-wave lah. Itu. Terus untuk kabelnya itu diklaim 1,5 meter. Cuman gue nggak yakin 1,5 meter. Mesti ada 0,001 lebih mungkin, atau 0,001 kurang. Tapi yang jelas dia udah braided. Kabelnya sudah braided. Untuk USB-nya sudah pakai gold plate di depannya. Jadi sudah kalian tahu ini akan ada gold plate-nya yang kalian lihat. Oke, switch-nya pada 3 varian. Ada black lagi. Blue, red, and brown. Yang gue pakai yang sekarang ini, nah, gue pakai yang brown switch. Untuk lifespan-nya diklaim sampai 50 juta klik. Itu untuk speknya. Oke, sekarang kita lanjutin. Ntar dulu, sebelum masuk ke yang kedua. Oke lah, bantu dulu, support dulu ini channel ini dengan cara mengeklik itu tombol di bawah yang warna merah dengan label subscribe. Kalau nggak ngerepotin, kalian di like. Kalau udah terlanjur kerepotin, di share dong, oke? Oke guys, sekarang masuk tahap yang kedua. Bukan tahap kedua sih, jadi kayak apa yang dibilangin di yang kedua ini adalah tahap fitur. Fitur apa yang diberikan oleh keyboard ya paling ya, kalau khususnya buat RGB ya, kasus backlit RGB ya, tentang lampunya sih, mau nggak mau gitu. Jadi yang diklaimnya di DA itu, di websitenya dia ada 21 mode. Nah itu gimana cara buat
mencetnya apa aja gitu. Terus yang mode customnya, terus gimana ngurangin cahaya sampai nerangin cahayanya, gimana aja itu kita bahas di sini. Oke, yang pertama untuk cahayanya, jadi sayangnya ya karena memang harganya cuma segitu, memang ini kayak keyboardnya backlight, cuman backlightnya nggak bisa di personal customization. Dia warnanya udah dibuat dari sananya begini gitu, ada merah, kuning, hijau, biru, dan keungu. Nah itu tuh untuk ukuran warnanya, maksudnya bentuk posisi warnanya. Nah kita terus masuk ke bagian apa sih namanya buat ngurangin cahaya. Nah ini caranya dengan FN. Kalau nggak salah bisa pakai ini dak. Oh enggak, ini bukan berarti. Bukan yang ini. Tapi lebih di sini. FN kurangin. Nah ini untuk ngurangin cahayanya. Ini buat nambahin. Sampai mana terangnya? Coba bro, matiin lampu dulu bro. Nah, ini harusnya matiin juga gitu keyboard. Enggak kan, gini kan? Nah, ini mentoknya ya boy. Ini segini nih mentok. Lampunya ini gelapnya segini, paling mentok segini nih, nggak bisa lebih terang lagi sih, karena kayaknya yang terang itu dia lampunya itu di atas base plate-nya itu gitu. Hidupin lagi boy. Boom. Nah itu untuk terang redupnya ya. Nah sekarang lebih ke mode. Dan sampai ada satu bahas lagi nih. Bagian kanan kirinya ngeluarin cahaya tuh kayak X-House. Sayangnya juga itu nggak bisa diganti. Dia cuma warnanya ya adanya itu gitu. Tapi keren sih. Itu untuk cahayanya dan keterangannya. Terus sekarang kita masuk ke modenya. Nah modenya ini yang saya bilang tadi, dia ada mode custom. Jadi di customnya di sini ada ini. Kalau kelihatan nggak di sini nih. Ini dan ini. Tulisannya ada CM1, CM2, CM3. Gimana cara customnya? Nanti dulu. Terus ada ini, yang keempat ini, dia mode kayak gini sekarang. Lagi idle. Lampu hidup semua. Ada RTS dan FPS. Gimana lampunya itunya? Sama ini ada lagi nih, lupa. Ini dikasih kaki boy. Semua rata-rata harusnya nggak punya sih. Nah ini kakinya. Tuh. Nah sekarang kita coba lihat versi custom. Nah, kalau custom nih, gue udah membuat custom nih kalau nggak salah. Caranya gimana? FN CM1. Nah ini yang custom gue pilih. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah cara customnya gini. Misalnya gue mau ke CM2 ya, gue pencet FN lagi, terus track escape. Nah ini kalau ngedip gini artinya teh dia lagi ngerekam. Lu pencet Y yang mana? Kalau udah pencet FN escape lagi, jadi deh apa yang kalian mau. Sampai 3 doang gitu. Nah ada yang versi cepetnya RTS ini kalau nggak salah mode ini ya, mode MOBA kalau nggak salah dia. Ini teh keyword HDF nya ini sama B, ini yang mode MOBA. Kalau ini yang FPS. Boom. Hanya beberapa doang yang keluar. Set. Itu untuk shortcutnya. Nah sekarang kita masuk ke mode yang dia bilang tadi, ada 21. Kita hitung bareng-bareng ya. Ini yang pertama. Ini pakai FN F9. Itu cara untuk cycling merubah dari si ininya. FN F9 ini yang pertama ya. Tadi udah menjadi 1. Ini yang kedua, dia gradasi. Ini yang ketiga. Bedanya naon ini? Oh, nge-breathe. Tuh. 4 5 6. Tuh, tahu kan bedanya? Kalian yang mikir sendiri. 7 8 9. Oh ini asik tuh kan. 9. Ini 10. Oh 11 12. Oh enggak, ini mana ini udah 13 14
14 kan ini? Iya. 15 16 17 18 16 20 21 mati boy. Ya ini 21 mati. Nah iya bener, nggak bohong, berarti ada 21 boy gitu. Nah ini ada fungsi lagi sih, ntar gua kasih tahu mananya. Nah ini tuh kalau nggak salah bisa dicepetin, bisa dilambatin. Kalau nggak salah bisa sih. Ah tuh bener kan, cepet tuh nge-breathe-nya, ini nge-wave-nya, ini lambat tuh. Nah ini buat speed, ini buat naik turun. Bukan naik turun sih, terang sama ngeredupin. Itu untuk tahap untuk yang keduanya. Nah sekarang bahas tentang layoutnya untuk opini gue ya. Di sini sebenarnya dari sini nih, dari sini ke sini is nothing special, jadi sama kayak keyboard biasa gitu. Yang gue aneh di bagian TKL-nya, yaitu bukan TKL sih sebenarnya, sebelah kanannya. Jadi menurut gue ada isu satu di sini tuh, yaitu tombol delete. Bagi gamers mungkin itu bukan sesuatu keharusan yang atau apapun lah yang berkepentingan gitu, tapi enggak, ini bagi gue ini penting karena gue suka pakai keyboard ini buat ketik. Jadi ada satu menurut gue karena dia jadi numpad, jadi ini seolah-olah kayak ini yang diutamain numpadnya gitu, nomornya di sini, tapi bukan fungsi dari si normalnya keyboard biasa. Kalau keyboard biasa yang gue tahu fungsinya nih ada delete, insert, home, and back down sama back up dengan fungsi print screen di atas lah, di atasnya itu untuk normalnya keyboard biasa kan. Tapi yang kalau di sini karena gara itu tadi dia ada sedikit non mainstream, jadi dipakai nomor. Nah tombol delete-nya ini yang penting tuh, dia berubah posisinya dari yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Bagi gua itu sedikit mengganggu menurut gua, karena kalau gua terbiasa dengan pakai itu kan, jadi dipakai ke sini agak sedikit berubah gitu habitnya. Tapi bukan berarti juga ini sebuah isu, nggak juga, tapi bagi gua doang ini. Makanya ingat ya, ini personal. Kalau misalnya kalian punya opini sendiri, komen dong di bawah. Menurut gua itu untuk layoutnya gitu. Untuk selebihnya dari sini ke sini, dari garis ke sini oke aja, nggak masalah. Tapi kalau bisa sih gue suka sama keyboard enter yang enternya gede. Jadi biar gue nggak selip-selip, gue sering enter kadang-kadang selip ke atas gitu. Cuman ya sama aja sih, Razer juga begitu. Itu cuma kebiasaan tangan gue doang gitu. Jadi menurut gue mah nggak masalah gitu. Cuman yang masalahnya cuma di atas ini, jadi dia jadi numpad. Fungsi yang gue mau malah jadi nggak ada gitu. Walaupun tetap bisa dipakai, cuman dia harus pakai tombol Fn karena di sini dibantu dengan tombol Fn-nya. Itu untuk layoutnya. Oke, sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Opini orang yang gue rasain setelah pemakaian ini dalam waktu sebulan atau lebih. Yang pertama untuk travel atau feedback dari gue pakai keyboard ini. Kalau untuk masalah ngetiknya, gue nggak terlalu isu ya menurut gue gitu. Cuman ini kalau ada komparasi nih, ini komparasinya ini nih. Razer Black Ultimate, bukan Black Ultimate, Black Widow Ultimate 2014 turnamen version. Tuh umurnya lebih panjang tuh, lebih tua maksudnya. Kalau disuruh milih antara ini, Razer ini walaupun dia sudah lama, dengan ini Mechanical Keyboard 8, Mecha 8, menurut gue milih yang itu. Nggak tahu, mungkin ada posisi berapa mili dari si Razer itu yang mempengaruhi gue enak ngetiknya. Apa memang gue karena terbiasa dengan pakai Razer itu, dengan Mecha ini menurut gue ada perbedaan sedikit di situ. Kalau menurut gue sih nggak terlalu isu kalau misalnya lu punya satu doang, soalnya gue punya dua, jadi gue pada komparasi gitu. Kalau disuruh milih ya gue milih Razer itu walaupun dia lebih tua. Cuman bukan berarti juga sih Mecha 8 ini, Mechanical 8 ini jelek nggak? Menurut gua juga masih enjoy aja gitu untuk ngetik
keyboardnya. Cuman untuk travelnya gue lebih enakan si itu karena mungkin switch itu ngaruh antara switchnya ini di si Mecha 8 ini. Mecha 8 ini dia pakai mereknya Outemu atau Outemu nggak tahu lah itu namanya Outemu. Kalau yang di Razer itu dia punya Razer dia sendiri gitu. Jadi mungkin pengaruh switch itu merek switchnya itu ngaruh juga untuk travel dari si feedback itu sendiri gitu. Nah itu untuk travel. Oke, sekarang masuk ke pencahayaan. Ini sesuatu bukan yang penting banget, tapi bukan berarti juga nggak dipenting banget gitu. Menurut gua sih. Cuman kalau opini orang ya, ini lampu kurang terang menurut orang. Ini jadi lampu kadang orang kadang gua anjing terbalik Jadi kadang terang, menurut gua kurang terang. Jadi bagi yang suka terang-terang lampu keyboard yang terang itu ya mungkin Anda kurang di sini gitu. Jadi menurut gua ini memang kalau di cahaya gini gua kurang terang. Maksudnya biasa aja gitu. Maksudnya gini, yang diterang biasa gini memang kurang terang, tapi kalau di lampu yang dimatiin ini tetap terang sih menurut gua mah gitu. Cuman kalau disuruh milih, ini memang kurang terang gitu. Tapi ada satu yang bikin gua suka sama keyboard ini. Apanya tentang pencahayaannya ya. Pencahayaannya itu ini. Nih, dia ada lampu di kanan dan di kiri walaupun nggak bisa dirubah. Cuman ini suatu buat gua estetiknya keren gitu. Jadi kayak seolah-olah keyboard ini ngeluarin X-House boys, kanan kiri gitu walaupun cuma lampu doang. Tapi kalau ditaruh di meja jos ini. Gitu sih. Kayaknya itu aja untuk pencahayaan gitu. Jadi menurut gua mah kurang terang aja gitu. Cuman sama pilihannya ya warnanya biasa aja dari merah, kuning, hijau dan biru. Terus di sini yang belah kanannya ungu. Itu untuk pencahayaannya. Opini gua tentang pencahayaannya. Oke, akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang menurut pendapat gue ini berdasarkan opini ya gitu. Dengan budget mechanical keyboard ini dengan harga 380 ribuan di harga diskon di official store-nya, menurut gua patut sebagai referensi buat kalian yang lagi nyari budget gaming keyboard. Karena apa yang gue dapat ya di harga itu tuh gue bisa dapet mode backlight yang banyak, ada 21 plus 3 custom, terus dapet build quality yang mendingan gitu, nggak terlalu parah banget, bukan nggak jelek banget sih. Terus yang kalian tahu ini nggak nge-flag tuh, jadi ya it's okay gitu dengan harga segitu, dengan harga diskon itu. Terus yang ketiga dapat kabelnya yang braided, karena nggak semua keyboard yang harga budget dapat braided menurut gua sih, dengan ngalahin bentuk layout yang nggak mainstream. Ada ada pro dan kontranya sih menurut gua. Itu sih itu kesimpulan yang bisa gua dapet. Bukan gua pro Razer atau bukan pro juga ke DA. Itu apa yang gua utarakan itu berdasarkan apa yang gua terima. Tuh, gua nggak ngelebihin dan gua nggak ngurangin. Mungkin itu kesimpulan dari gue. Perkara lo mau beli apa enggaknya itu ada di tangan Anda, oke? Itu dulu apa yang bisa gua kasih sekarang ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka di like. Kalau misalnya lo punya pendapat lain daripada apa yang gue kasih, silahkan komen di bawah. Gue akan tanggapi dengan baik. Dan jangan lupa dong di subscribe, oke? See you in the next video. Peace.